tidak bisa lagi berpikiran naif dan mudah tergoda dengan jargon Melayu atau slogan serumpun. Malaysia dan Indonesia jelas beda negara, berbeda pula cara merdekanya. Jadi bukan suatu kebetulan jika bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia juga amat berbeda. Beda kosakata, beda sejarah, dan berbeda juga jiwa yang terkandung dalam kedua bahasa. Dalam kenyataannya, bahasa memang tidak bisa dilepaskan dari politik, bahkan geopolitik. Inilah yang akan kita bahas sekarang. Dari segi geopolitik, tampak sekali Malaysia mau bersekongkol dengan Australia untuk melemahkan bahasa Indonesia. Upaya memberi label Melayu pada bahasa Indonesia termasuk bagian dari cara licik itu. Dengan dalih perkembangan bahasa Indonesia di Australia menurun, Australia tampaknya mulai main mata dengan Malaysia. Video berikut menggambarkan hal ini. Selama bertahun-tahun, ada segala macam upaya yang pernah dilakukan. Dan barangkali kita semua sudah bosan mendengar tentang upaya yang dilakukan untuk menunjang bahasa Indonesia di Australia. Semuanya gagal dalam menambah minat masyarakat. Sebaliknya, minat itu seperti menurun dan semakin menurun setiap tahun. Tapi saya kira ini yang menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah arah. Mungkin untuk menggunakan pendekatan lain. Nah, kita harus ingat, kebanyakan tempat di Indonesia maupun dunia Melayu secara umum tidak dikenal dalam masyarakat Australia. Yang dikenal itu hanya Bali saja. Bali itu hanya satu tempat kecil, barangkali tidak begitu mirip dengan tempat-tempat lain di Indonesia, apalagi di dunia Melayu secara umum. Jadi, kalau kita mengharapkan atau kalau kita ingin menyelamatkan pengajaran bahasa Melayu, harus dipindahkan sekarang dari Indonesia menjadi bahasa Malaysia. Harus dipindahkan sekarang dari Indonesia menjadi bahasa Malaysia. Malaysia di Australia tidak mempunyai masalah yang dilihat masyarakat kalau menyebut Indonesia. Nah, kembali ke Lowy Institute yang memang memantau semua hal-hal ini. Malaysia menduduki peringkat keempat sebagai tujuan pariwisata bagi orang Australia. Artinya setiap tahun banyak sekali pelancong Australia berkunjung ke Malaysia. Ya selama ini waktu masalah COVID-19 ya mungkin tidak, tapi sebelumnya dan mudah-mudahan kembali sekarang. Sebenarnya sangat mudah mampir ke Malaysia kalau kita berasal dari Australia, karena kalau jalan ke Eropa, kalau tempat lain di Asia itu sering bisa mampir di KL. Selain itu, Lowy Institute perkirakan daya tahan serta pengaruh budaya di Malaysia itu tinggi sekali, sehingga lebih berpengaruh di wilayah Asia Tenggara dari yang bisa diharapkan kalau melihat sumber-sumber yang ada. Sumber yang mereka maksudkan di sini itu sumber alam, sumber-sumber manusia dan sebagainya. Dalam hal ini Malaysia melebihi Indonesia dalam masalah pengaruh budaya tadi, yang berarti kemampuan membentuk pemikiran lewat budaya, lewat interaksi. Masyarakat dunia punya pandangan yang sebenarnya sangat baik terhadap Malaysia. Dalam hubungan ekonomi, yang berarti kemampuan mempengaruhi dan menggunakan leverage dalam hubungan ekonomi. Malaysia kita tahu secara finansial itu semakin meningkat. Kalau di Australia itu sering kita lihat mobil Proton. Kalau F1 yang sangat terkenal di Melbourne ini, kita tahu Petronas punya tim di situ dan menjadi sponsor. Kalau orang Australia melihat Malaysia itu jauh berbeda dengan Indonesia, itu malah setara dengan Australia itu sendiri. Dan yang ketiga itu yang dianggap kelebihan Malaysia itu daya tahan, yang merupakan kemampuan menjaga stabilitas pemerintah. Ini masalah besar di Indonesia. Sistem negara itu kelihatan lemah, sehingga orang Australia itu merasa ragu apakah aman di situ, apa akan terjadi semacam apa saja yang tidak diharapkan. Hubungan Indonesia dan Australia memang mengalami pasang surut. Begitu pula pengajaran bahasa Indonesia di negara tetangga ini.
Tapi sebetulnya peminat bahasa Indonesia di negara ini masih besar. Buktinya, banyak sekali lembaga BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing yang didirikan di sana. Pemerintah Australia sebetulnya akan rugi sendiri bila mengabaikan Indonesia, terutama berkaitan dengan kerjasama ekonomi. Nah, berikut ini perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Australia yang agak menurun. Dengan alasan ini pula, Australia mau berpaling ke Malaysia. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2015, 260 primary school. Jadi sekolah yang ada dari taman kanak-kanak sampai kelas 6 menawarkan bahasa Indonesia. Tahun 2020 sudah menurun sampai 180. Di tingkat high school malah lebih parah. Tahun 2015 ada bahasa Indonesia di 100 sekolah, kemudian tahun 2020 menjadi 70 saja. Dari 43 universitas yang ada di Australia, hanya 9 menawarkan bahasa Indonesia. Ini jauh menurun dari 30 tahun yang lalu, dan sebelumnya pernah lebih tinggi. Menurut Lowy Institute, yang merupakan lembaga riset di Australia yang bergerak di bidang foreign policy dan sebagainya, menyangkut Asia Tenggara secara khususnya, menurut mereka, perasaan masyarakat Australia terhadap Indonesia semakin dingin. Nah, memang perasaan ini diukur menggunakan metafora hangat dingin, dan mereka bilang hanya mencapai 55 derajat. Ini dianggap lebih dingin daripada negara lain seperti Filipina, Thailand, Papua New Guinea, atau Amerika Serikat. Masih lebih bagus, masih lebih hangat daripada Iran, Rusia, dan China, tapi sebenarnya jauh menurun sejak beberapa tahun yang lalu. Dari orang yang disurvey untuk ini, hanya 48% percaya pada Indonesia. Nah, ini sebenarnya menurun sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu di atas 50%, sekarang turun sampai 48%. Dari survei yang sama itu, hanya 26% saja betul-betul merasa yakin bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan melakukan hal yang semestinya dilakukan dalam hubungan internasional. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Australia tidak percaya dengan Indonesia, ragu Indonesia akan kerja apa, kepentingannya apa, dan sebagainya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.